Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen peserta didik. Dan anggotanya yaitu ada saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama, Irma Lestari, kemudian ada Dian Aziza sebagai pemateri kedua, dan ada Firza Mafira sebagai pemateri ketiga, dan ada Denia Chariska sebagai pemateri keempat. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih manajemen peserta didik, kita harus tahu dulu peserta didik. Jadi peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia di jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi manajemen peserta didik ini adalah suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa sampai siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Ada 3 pilar manajemen pembinaan kesiswaan, yaitu yang pertama berwawasan masa depan. Ini bermaksud mendidik para siswa untuk optimis, aktif, dan berpikir positif untuk mampu membina diri menuju kualitas hidup yang lebih baik. Kedua, ada memiliki ketentraman pribadi. Kemudian ketiga, ada kepedulian sosial. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen peserta didik. Nah, jadi tujuannya ini ada 2, yaitu yang tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya ini adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian ada tujuan khusus. Tujuan khususnya ini ada banyak, yaitu salah satunya meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sisi motor siswa. Kemudian yang kedua ada menyalurkan dan mengembangkan bakat. Kemudian ketiga ada menyalurkan aspirasi, harapan, dan kebutuhan siswa, dan banyak lainnya lagi. Selanjutnya ada fungsi manajemen peserta didik yang akan dijelaskan oleh Dian Aziza. Kepada Dian Aziza dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik ada 2 fungsi. Yang pertama ada fungsi umum dan yang kedua ada fungsi khusus. Fungsi umum peserta didik ialah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dari segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhan, dan segi potensi peserta didik yang lainnya. Kedua, fungsi khusus. Fungsi khusus peserta didik itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualisasinya. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaturan aspirasinya. Dan yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhannya. Selanjutnya, prinsip manajemen peserta didik. Prinsip adalah sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Prinsip manajemen peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka manajemen peserta didik, prinsip-prinsip yang disebutkan di atas harus sesuai dengan yang dipedomani. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik itu ada 6 prinsip. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen di sekolah. Oleh karena itu harus mempunyai tujuan yang sama atau yang mendukung terhadap tujuan manajemen tersebut. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Artinya segala bentuk kegiatan baik ringan maupun berat atau tidak dan disukai oleh peserta didik haruslah diarahkan untuk mendidik peserta didik, bukan yang lainnya. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan mengacu kemandirian bagi peserta didik. Yang keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik,
baik di sekolah maupun di masa depan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berikutnya ada ruang lingkup manajemen peserta didik yang akan dijelaskan oleh Filza Makfira. Kepada Filza Makfira, dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik secara peserta didik akan memenuhi sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah tersebut. Langkah-langkah perencanaan peserta didik itu ada 7, yaitu perkiraan, perumusan tujuan, kebijakan, pemrograman, penyusunan program, langkah-langkah, penjadwalan, dan pembiayaan. Yang kedua yaitu penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru selamanya adalah suatu kegiatan manajemen peserta didik yang paling penting. Pada penerimaan peserta didik meliputi yaitu pertama kebijakan penerimaan peserta didik, yang kedua sistem peserta didik, yang ketiga kriteria peserta didik dan prosedur penerimaan peserta didik. Yang ketiga ada orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik yaitu kegiatan yang pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru, baik lingkungan fisik sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Tujuan dari orientasi peserta didik yaitu yang pertama agar peserta didik mengenal lebih dekat mengenai diri mereka di lingkungan barunya. Yang kedua agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah baik lingkungan fisiknya maupun sosialnya. Yang ketiga yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu menyiapkan peserta didik secara fisik, mental, dan emosional di lingkungan barunya. Yang keempat yaitu mengatur kehadiran dan tidak kehadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar mengajar. Yang kelima, adanya mengatur pengelompokan peserta didik. Pengelompokan adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Jenis-jenisnya yaitu ada pengelompokan berdasarkan minat, pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus, pengelompokan penelitian, pengelompokan kombinasi, pengelompokan beregu, pengelompokan tutorial, dan pengelompokan kelas utuh. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Filza Makfira yang sudah menjelaskan 5 ruang lingkup manajemen peserta didik. Selebihnya akan dijelaskan oleh Denia Chariska. Kepada Denia Chariska dipersilakan. Saya akan menjelaskan dari urutan nomor 6. Mengatur evaluasi peserta didik, tujuan dan fungsi dari evaluasi. Yang ketujuh ada mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Sistem tingkat dan sistem tanpa tingkat sebenarnya dilandasi oleh pemikiran mengenai pengajaran klasikal dan pengajaran individual. Yang ke-8 mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Mutasi dan drop out seringkali membawa masalah dunia pendidikan di titik, oleh karena itu keduanya harus ditangani dengan baik. Yang ke-9 ada mengatur kode etik, pengadilan, dan peningkatan disiplin peserta didik. Pendidikan selain mengemban misi instruksional, sebenarnya juga mengemban misi normatif. Yang terakhir, baiklah saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Denia Chariska yang telah menjelaskan lanjutan dari ruang lingkup manajemen peserta didik. Ini karena tipis. Nah, jadi setelah selesai presentasi kami, jadi di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kepada Pira, dipersilahkan. Jelaskan seberapa Ya Allah, ya Allah. fungsi manajemen peserta didik dalam mengembangkan potensi peserta didik di sekolah. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pira akan dijawab oleh Dian Aziza. Kepada Dian Aziza, dipersilakan. Jadi fungsi manajemen penting sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dari segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi peserta didik lainnya. Selain itu berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, fungsi sosial peserta didik, penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, serta pemenuhan dan kesejahteraan peserta didik. Bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bella. Kepada Bella, dipersilakan. Saya Bella Agustina ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimanakah manajemen peserta didik yang harus dilakukan oleh seorang guru agar pendidikan karakter dapat terwujud dengan sebaik-baiknya?
Baik, terima kasih Bella. Pertanyaan Bella akan dijawab oleh Filza Makfira. Kepada Filza Makfira dipersilakan. Pertanyaannya itu bagaimanakah manajemen peserta didik yang harus dilakukan oleh seorang guru agar pendidikan karakter dapat terwujud dengan sebaik-baiknya? Ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan oleh guru dalam membangun karakter siswa. Yang pertama yaitu menjadi contoh bagi siswa. Yang kedua menjadi apresiator. Yang ketiga yaitu mengajarkan nilai moral pada setiap pelajarannya. Yang keempat yaitu bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Yang kelima mengajarkan sopan santun. Dan yang keenam memberikan kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin. Sekian dari saya. Bagaimana Bella? Terima. Bisa diterima. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Alfiana Nadira. Kepada Alfiana Nadira dipersilakan. Terima kasih kepada kelompok 4. Jadi saya akan bertanya. Betul-betul lah. Pertanyaannya ialah untuk memaksimalkan agar tujuan dan visi manajemen dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya prinsip dalam manajemen peserta didik. Nah, jelaskan prinsip-prinsip tersebut. Baik, terima kasih kepada Alfiana dan pertanyaannya akan saya jawab. Di antara prinsip yang harus dilakukan dalam mengembangkan program manajemen ke peserta didik penyelenggaraan sekolah harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Manajemen peserta didik harus dipandang sebagai keseluruhan manajemen sekolah dan segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai peraturan terhadap pembimbingan peserta didik. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Sabrina Rosalia. Kepada Sabrina Rosalia dipersilakan. Saya dari perwakilan Wafat 3 ingin bertanya pendekatan apakah yang tepat untuk diterapkan dalam manajemen peserta didik. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Sabrina akan dijawab oleh Danian Chariska. Kepada Danian Chariska dipersilakan. Baiklah, pendekatan apakah yang tepat untuk diterapkan dalam manajemen peserta didik? Ada dua pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif manajemen peserta didik. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami akan mengatakan kesimpulan presentasi hari ini. Jadi manajemen peserta didik adalah sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Baik, kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.